Ya, kita sudah beberapa sesi membahas tentang pertanyaan 54. Jadi bagi yang baru pertama kali ikut, bisa mendownload Katekismus Heidelberg ini di website. Ya, tinggal ketik aja search Katekismus Heidelberg itu langsung nanti ketemu. Dari link mana aja banyak, lalu bisa download gratis, nggak usah bayar. Ya. Nah, ini kita sudah membahas Katekismus Heidelberg ini pertanyaan ke-54. Dan sesi kita sudah sesi ke-100 lebih ya tadi ya. Oke. Saya ulangi membaca pertanyaan 54 ini. Apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am? Ya, jawabannya bahwa anak Allah oleh roh dan firman-Nya sejak awal dunia ini sampai akhir zaman mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar, satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Jadi boleh dikata gereja itu dimulai sejak kapan? Ya sejak dunia diciptakan dengan Adam dan Hawa sebagai umat yang pertama. Saya percaya ya Adam dan Hawa juga anggota gereja. Maksudnya di sini gereja itu adalah gereja yang tidak kelihatan, yaitu umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah sudah ada sejak kapan? Yang pasti sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Jadi Alkitab sudah berkata bahwa Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya itu adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang yang dikumpulkan, ya dikumpulkan itu dalam arti dipanggil ya, orang-orang yang dipanggil, yang menerima calling untuk datang menyembah Allah yang benar. Jadi kita ini adalah penyembah-penyembah Allah yang benar. Ya, kenapa demikian ya? Karena banyak penyembah-penyembah yang Allah yang nggak benar, atau Allah yang keliru, atau penyembah berhala, di mana berhala itu tidak pernah ada. Tapi banyak orang menyembah yang tidak pernah ada itu. Yang tidak pernah ada malah disembah. Yang benar-benar ada mereka nggak mampu untuk menemukan karena semua orang mati rohani. Jadi tanpa Roh Kudus mencelikkan mata rohaninya, ya dia tidak akan ketemu Allah yang benar. Maka untuk berjumpa dengan Allah yang benar ya harus benar-benar dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, ya. Dan kemudian setelah dilahirkan kembali, mata rohaninya tercelik, baru sadar dirinya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, dan dia kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, bertobat,
Nah, itu baru menjadi anggota gereja. Tapi menjadi anggota gereja ini sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Karena ya Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah menetapkan pilihannya sebelum kita berbuat apa-apa. Ya kenapa? Karena ya memang rencana Allah itu kan rencana kekal. Dan rencana Allah itu tidak bergantung dari perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu nggak ada yang baik di mata Allah, nggak ada. Nggak ada seorang pun yang baik di mata Allah. Siapapun itu. Karena semua orang mati rohani tadi. Buta rohani. Kalau baik secara relatif, memang ada orang yang baik. Ada orang yang mungkin suka menolong orang lain, suka membantu, suka mungkin beramal, orangnya sosial dan sebagainya. Ada orang yang egois, mementingkan diri sendiri, ya tidak peduli orang lain, ya tidak suka menolong dan sebagainya. Ada tipe-tipe orang begitu. Jadi secara relatif itu ada orang baik, ada orang nggak baik. Tapi di hadapan Allah semua orang nggak baik. Karena tidak pernah bisa memenuhi syarat kesempurnaan yang Tuhan tuntut. Yaitu mentaati hukumnya dengan sempurna. Nah itu nggak ada orang mampu mentaati hukum Allah dengan sempurna. Nah, jadi ya nggak ada yang baik. Karena tidak ada yang bisa taat hukum Allah dengan sempurna. Nah, karena itu, karena tidak ada yang baik itu, maka Allah memilih tidak berdasarkan perbuatan. Karena semua di hadapan Allah, semua itu bobrok, semua itu rusak, semua itu udah tidak memenuhi standar Allah. Jadi Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Yang dipilih itu yang dipanggil, dan yang dipanggil itu yang diubahkan hidupnya untuk bertobat dan menjadi percaya dan menjadi umatnya. Dan itulah saudara dan saya sekarang ini. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah umat Allah? Ya bertanya kembali kepada diri kita. Kita kok bisa percaya kepada Tuhan itu dari mana? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Bagaimana saya bisa percaya? Ya pasti kalau percaya yang benar-benar percaya itu pasti percaya kita itu bukan dari diri kita. Tapi percaya kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita percaya. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, ya kita keras hati terus. Dari dulu keras hati. Dari dulu tidak butuh Tuhan. Dari dulu merasa diri sudah cukup baik dan cukup pantas di dalam menjalani hidup dan tidak perlu Tuhan. Nah, itu orang yang buta rohani. Tapi orang yang dicelikkan mata rohaninya menyadari tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bersyukurlah kalau saudara dan saya diingatkan kebenaran-kebenaran seperti ini. Ya, bahwa Tuhan itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan itu makanya itu namanya amazing grace.
anugerah yang begitu ajaib bagi orang-orang yang tidak layak seperti saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, kita yang lalu sudah membahas mengenai tanda-tanda jabatan-jabatan tertentu yang disertai tanda-tanda. Ini berkenaan dengan peran rasul. Peran rasul. Nah, kenapa saya membahas itu? Ya karena gereja itu, kita kan sedang membahas gereja ya. Jadi gereja itu artinya gereja yang tidak kelihatan, bukan gereja yang kelihatan secara organisasi, secara fisik, secara gedung atau kegiatan-kegiatan aktivitas gerejawinya, bukan, tapi gereja itu gereja yang tidak kelihatan, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, dan itu kita nggak tahu siapa yang dipilih untuk diselamatkan. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu apa ini dalam hati tiap orang, kita nggak bisa menghakimi. Kita juga nggak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup orang tersebut. Yang tahu ya diri kita sendiri, apakah saya sudah menjadi anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan. Dan kalau merasa masih belum jadi anak Tuhan, ya percayalah kepada Yesus. Kalau benar-benar sudah percaya pada Yesus, ya dengan hati yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya janji Tuhan menegaskan bahwa barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi anak-anak Allah. Itu janji Tuhan. Dan kita menerimanya kan bukan dengan terpaksa dan bukan dengan ancaman, tapi kita menerimanya karena Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk menerima Dia. Ya, itu bukan karena saya mau, tapi itu karena Tuhan yang mau. Nah, itu. Baik. Jadi kita sudah membahas mujizat dengan jabatan yang disertai mujizat, yaitu tanda kenabian. Jadi nabi itu pasti disertai tanda-tanda spektakuler, lalu tanda kerasulan, ya, yang diangkat menjadi rasul juga disertai tanda-tanda yang mujizat. Lalu tanda mesianik, ya, seorang Mesias yang disertai tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Dan Tuhan pakai tanda-tanda itu meneguhkan jabatan-jabatan tersebut. Jadi seorang nabi jabatannya diteguhkan dengan tanda-tanda, seorang rasul jabatannya diteguhkan dengan tanda-tanda, seorang Mesias diteguhkan dengan tanda-tanda. Nah, lalu ada tanda orang percaya. Tapi tanda orang percaya ini bukan jabatan, sekali lagi. Kalau jabatan tadi itu pasti adalah nabi, rasul, dan Mesias. Nah, itu tanda yang menyertai 3 jabatan. Tapi kalau tanda orang percaya itu bukan karena jabatan, ya. Tapi sewaktu-waktu Tuhan bisa memberikan tanda kepada orang percaya. Maksudnya tanda itu kan mujizat yang spektakuler. Jadi seperti kesembuhan, ya seperti ya mujizat-mujizat lah begitu. Itu tanda. Tapi bagi orang-orang yang sudah
percaya, benar-benar percaya, sudah bertumbuh, sudah dewasa, itu bukan lagi suatu yang dibutuhkan. Maksudnya bukan tidak butuh dengan mujizat, tapi tidak butuh tanda untuk meneguhkan saya supaya saya percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada misalnya. Apakah bagi orang yang sudah beriman kepada Tuhan dan sudah bertumbuh dewasa masih membutuhkan tanda untuk meneguhkan bahwa Tuhan benar-benar ada? Kan nggak perlu kan? Saya sudah percaya Tuhan itu pasti ada. Baik tidak ada tanda, baik ada tanda, saya percaya Tuhan itu ada. Saya tidak menuntut tanda untuk membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Kalau kita sudah bertumbuh, ya kan, misalnya, Tuhan saya butuh tanda ini untuk membuktikan bahwa Engkau benar-benar ada. Nah, Anda ini sudah jadi orang Kristen 30 tahun kok minta tanda bukti bahwa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya berarti selama ini Anda tidak yakin Tuhan itu ada. Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada sehingga Anda membutuhkan tanda. Bagi orang yang sudah percaya kan ada tanda, tidak ada tanda, saya tetap percaya sama Tuhan. Ya kan? Apa saudara membutuhkan mujizat untuk membuat saudara percaya? Ini bagi orang yang sudah Kristen beneran loh ya. Makanya sebetulnya esensinya tanda itu justru diberikan kepada orang yang belum percaya. Maksudnya ditampakkan, tanda itu dinampakkan bagi orang yang belum sungguh-sungguh percaya. Tapi bagi orang yang sudah percaya, dikasih tanda, tidak dikasih tanda, ya tetap percaya. Ya Tuhan akhirnya mau memberikan tanda itu sebagai bonus atau tidak memberikan tanda untuk justru menguji atau menggembleng supaya kita naik tingkat atau naik kelas. Itu bisa terjadi. Artinya Tuhan mungkin nggak mau kasih mujizat sama Anda justru karena Tuhan ingin Anda naik kelas. Orang yang dikasih mujizat terus, justru tidak akan naik kelas. Karena dia akan menjadi bayi rohani terus, yang selalu membutuhkan mujizat terus dalam hidupnya. Sedikit-sedikit mujizat, sedikit-sedikit mujizat. Susah sedikit mujizat. Nanti keluar rumah, jalan macet, minta mujizat, ya toh. Nanti bisnis sulit, minta mujizat. Nanti utang sama orang nggak bisa bayar, minta mujizat. Ya. Nanti mau ujian, soalnya sulit, minta mujizat. Nah, enggak sekalian aja semua diminta mujizat. Nanti mau gosok gigi, minta mujizat. Nanti mau mandi, minta mujizat. Ya. Nanti ke pasar mau minta mujizat. Emangnya mujizat itu barang murahan atau barang pasaran gitu loh. Ya enggak gitu kan. Justru Tuhan itu kalau enggak kasih mujizat, Tuhan mau Anda dan saya naik kelas. Makanya mujizatnya dikurangi. Saya dulu juga gitu. Saya kan awal-awal bertobat, waduh, dipenuhi segala mujizat.
Boleh dikata berlimpah-limpah mujizat itu yang saya alami. Dan rasanya bahagia sekali ketemu mujizat Tuhan itu, wah senang bukan main gitu loh. Lama-lama mujizatnya berkurang, saya kecewa. Saya bilang sama Tuhan, kenapa ini? Kok mujizatnya sekarang udah mulai berkurang? Kalau dulu hampir tiap saat ketemu mujizat. Sekarang udah makin lama makin jarang. Saya kecewa, lalu saya pikir, oh mungkin saya yang banyak dosanya. Tuhan sudah meninggalkan saya, makanya Tuhan tidak mau buat mujizat lagi. Lalu saya berusaha, wah pokoknya menyucikan diri lah, menguduskan diri, supaya Tuhan bisa buat mujizat lebih banyak lagi dalam hidup saya. Tetap aja, sudah berusaha apapun yang dilakukan, tetap mujizatnya berkurang. Bahkan banyak susah, menjalani hidup dengan banyak susah. Dulu minta apa dituruti, minta ini turuti, minta itu turuti. Doa ini dikabulkan, doa itu dikabulkan. Sekarang banyak susah, sudah minta-minta, nggak dikabulkan. Ternyata saya baru ngerti, oh Tuhan mau mendidik saya untuk makin belajar dewasa. Tidak seperti kanak-kanak lagi. Ya, dulunya kan semuanya mau gampang kan. Kalau pakai mujizat kan gampang semua. Ya, mau ngurus apa mujizat. Mau antre mujizat. Mau apa, bayar apa mujizat. Ya enak sekali. Sekarang Tuhan bilang, sudah cukup. Sekarang kamu siap jalan dengan belajar menderita. Tidak hidup tidak enak-enak terus. Sekarang mulai hidup susah. Ya itu justru pendidikan dari Tuhan. Bagaimana justru kalau aku tidak mengalami mujizat, aku tetap bersandar pada Tuhan. Bagaimana meskipun aku tidak mengalami mujizat, tapi aku tetap percaya Tuhan itu baik bagiku. Nah, itu yang Tuhan mau. Bagaimana tanpa mujizat, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Wah, indah itu justru. Justru itu menjadi indah. Karena dulu pikirannya, kalau Tuhan menyertai aku, mesti ada mujizat. Ya, dulu saya waktu masih ikut zaman mujizat itu kan lagunya kan apa itu? Ku tahu roh Allah ada di sini. Nah, itu. Kalau roh Allah ada di sini, pasti sesuatu akan terjadi. Pasti mujizatnya nyata. Karena roh Allah hadir. Dulu pikirannya gitu, pokoknya ada roh Allah tuh. Roh Allah itu hadir, mujizat akan terjadi. Nah, sekarang kok mujizatnya makin berkurang, wah roh Allahnya berkurang. Nah, ternyata enggak. Bagaimana meskipun tidak ada mujizat, saya tetap percaya roh Allah bersama-sama dengan saya. Dan tidak pernah meninggalkan saya. Justru Tuhan mengajar saya melalui penderitaan itu. Ya, Tuhan tetap ingin kita percaya bahwa roh Allah tidak pernah meninggalkan kita, meskipun banyak penderitaan.
Nah, itu yang Tuhan justru ajarkan kepada saudara dan saya. Kalau saudara punya konsep bahwa di mana ada Roh Allah, di situ kita dibuat tidak menderita. Begitu kita menderita, kita sudah anggap Roh Allah sudah meninggalkan kita. Atau Roh Allah sudah tidak peduli sama kita. Enggak, itu salah besar. Oke, nah, itulah yang bisa kita pelajari dari tanda-tanda. Ya, makanya Tuhan Yesus juga bilang, angkatan yang jahat ini menuntut tanda. Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi kalau nuntut tanda terus Tuhan bilang apa? Ini angkatan jahat. Karena tuntutan terhadap tanda itu justru orang-orang yang memang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang yang percaya sama Tuhan, tanda itu bukan yang terpenting. Tapi orang yang percaya sama Tuhan itu justru yang terpenting itu bukan kita nuntut tanda supaya Tuhan ikut kita. Tapi bagi orang percaya yang terpenting adalah hidupku boleh dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tanda bukan lagi menjadi orientasi dan tuntutan orang percaya. Tapi orang percaya diberi satu kesadaran bahwa hidupmu tidak untuk dirimu lagi. Tapi hidupmu untuk Tuhan. Hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itulah komitmen perjalanan hidup orang percaya. Dari bayi, nuntut tanda, lalu Tuhan sampai dewasakan dan belajar hidup menjadi berkat. Nah, itulah satu kebenaran yang saya siarkan kepada Anda. Dan menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan ini adalah anggota gereja yang selama-lamanya. Ya. Kita tidak menjadi anggota gereja yang sementara. Tapi selama-lamanya. Kalau anggota gereja yang kelihatan, ya kita hanya sementara aja. Begitu kita meninggal, ya sudah tidak menjadi anggota gereja di situ lagi kan. Ya sudah dikasih tanda kalau di data gereja, kalau kita sudah meninggal kan, ya dikasih gelar tambahan ALM itu, almarhum. Berarti sudah tidak lagi hadir di situ. Tapi kalau anggota gereja yang tidak kelihatan ini anggota gereja selama-lamanya. Dan tidak mungkin juga keluar dari anggota gereja yang tidak kelihatan itu. Kita tidak mungkin keluar. Alias nggak pernah terjadi kehilangan keselamatan dan tidak pernah terjadi murtad. Tidak pernah. Karena orang yang sekali ditangkap Tuhan tidak akan pernah dilepaskan. Itu jaminannya. Makanya ajaran Arminian itu kita tolak. Dan kita tegas menyatakan bahwa Arminian itu tidak alkitabiah. Maaf. Kenapa? Ya karena Arminian mengajarkan Anda sekarang selamat, tapi belum tentu nanti tetap selamat. Sekarang bisa selamat, nanti bisa enggak selamat. Sekarang Anda disertai dan Anda ikut Tuhan, belum tentu nanti Anda disertai dan Anda tetap ikut Tuhan.
bisa murtad, bisa meninggalkan Tuhan, bisa kehilangan keselamatan, dan bisa tidak lagi menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Ini menurut Arminian. Tapi ya kita sudah belajar banyak ya tentang Arminianism vs Calvinism. Di YouTube sudah lengkap ya 20 berapa itu? Sampai lupa saya. Ya 40-an, Pak. 40 sesi ya. Iya, iya. Luar biasa itu. Ya, kalau ingat-ingat itu lagi ya bingung juga ya bisa sebanyak itu. Tapi seru juga itu. Ya, jadi ya saudara bisa menyebarkan itu video-video itu ke teman-teman yang bingung-bingung tentang Arminian dan dengan Calvinism. Bagikan itu kepada teman-teman untuk mereka belajar. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh orang yang merindukan kebenaran dan mau belajar sungguh-sungguh, kasih aja linknya. Ya sayang kalau itu link itu nggak disebarin, lalu cuma buat kita-kita aja di kelompok kita sendiri, nggak tersebar keluar kan sayang. Karena memang itu tujuannya untuk semua orang banyak tahu, semua orang mau belajar. Ya, semua orang tidak mengikuti ajaran yang keliru, ya ajaran Arminian yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, kita langsung masuk ke topik yang berikutnya yaitu 55. Arti persekutuan orang kudus menurut saudara. Ya, silakan ada yang mau bacakan buat kita. Pertanyaan 55 dan jawabannya silakan dibacakan semuanya. Aku, Pak. Silakan Bu Nita. Pertanyaan, apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Jawab, pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan sebagai anggota Tuhan Tuhan Kristus. Tuhan Kristus mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya serta semua karunia-Nya. Kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Ya. Ya, persekutuan. Kalau bahasa Latinnya itu koinonia. Ya, koinonia. Persekutuan orang kudus. Pada saat kita bertobat, kita mempunyai persekutuan dengan Allah atau relasi dengan Allah secara vertikal. Nah, dengan sendirinya kita juga mempunyai relasi yang benar dengan horizontal. Jadi relasi vertikal atau diikuti, ya, relasi yang vertikal pasti diikuti dengan relasi horizontal. Persekutuan dengan Allah tidak menyebabkan kita makin egois dan mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Tidak.
persekutuan dengan Allah yang benar menghasilkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan itu yang dinyatakan oleh kitab suci, bahwa persekutuan kita adalah persekutuan dengan Allah, dan persekutuan dengan Allah itu persekutuan dengan sesama. Tidak bisa hanya salah satu saja. Misalnya, oh kalau begitu saya mementingkan ini persekutuan saya dengan sesama anak-anak Tuhan aja. Persekutuan saya dengan Tuhan itu enggak terlalu penting. Enggak bisa juga. Itu enggak benar. Atau tidak bisa juga dibalik. Kalau begitu saya akan mengutamakan persekutuan dengan sesama, baru setelah itu saya mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Juga nggak bisa, karena kalau seperti itu sumbernya dari mana? Begitu. Sumber kita punya persekutuan itu dari mana? Ya, ini ada ayat saya mau bagikan untuk Anda. 1 Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Iya. Nah, perhatikan di sini. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Berarti kan sumbernya kan jelas kan, harus hidup dalam terang dulu. Maka terang ini, hidup dalam terang ini yang menjadi sumber, ya, yang menjadi sumber pencerahan juga, ya, sumber juga suatu relasi yang benar. Relasi yang benar dengan Allah membuat relasi kita yang benar juga dengan sesama. Loh, dulu kan sebelum bertobat saya sudah punya relasi dengan sesama saya. Bahkan lebih akrab dengan teman-teman lama saya yang dulu belum bertobat. Akrab sekali. Ya, itu kan relasi di luar Tuhan. Dengan orang-orang yang sama-sama di luar Tuhan, kita punya relasi. Relasi dalam kegelapan. Tapi di dalam kalau kita sudah di dalam Tuhan, relasi kita berubah. Relasi kita bukan lagi relasi dalam kegelapan, tapi relasi dalam terang firman-Nya. Ya, nah, ini coba lihat. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan di dalam terang tentunya.
Jadi saudara waktu dalam kegelapan, saudara juga punya persekutuan. Persekutuan apa? Dalam kegelapan. Ya, sama-sama gelap gitu. Tapi setelah Anda di dalam terang, Anda memperoleh suatu persekutuan yang berbeda, yaitu persekutuan dalam terang. Dalam terang Kristus, dalam terang kasih Tuhan, ya kan? Nah, jadi kalau kita menyebut kita ini sudah di dalam Tuhan, berarti bukan hanya hubungan vertikal, tapi hubungan horizontal. Nah, hubungan horizontal ini bukan sekedar berteman kayak yang lalu sebelum kita di dalam Kristus, kan kita juga banyak teman kan. Jadi apakah setelah di dalam Kristus saya juga sama, banyak temannya? Ini bukan masalah pertemanan, salah itu. Kalau kita hanya setelah dalam Kristus ya kita punya teman-teman. Dulu belum dalam Kristus juga ada teman-teman, sekarang punya teman-teman. Ya itulah artinya persekutuan, tidak salah besar. Yang dimaksud persekutuan seorang dengan yang lain ini persekutuan di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam relasi dengan kasih Tuhan. Jadi bukan hanya pertemanan. Nah, persekutuan dengan relasi sesama orang-orang yang dalam Tuhan ini persekutuan yang melebihi hubungan saudara kandung. Nah, ini nggak mudah ini. Pengertian ini tidak mudah, tapi kita harus renungkan baik-baik. Ya, saya ulangi ya. Persekutuan kita seorang dengan yang lain ini persekutuan yang melebihi saudara kandung. Kita ini biasanya tradisi kita sudah terbiasa dengan pokoknya saudara kandung ini hubungan paling dekat. Pertama yang paling dekat suami istri, ya kan? Hubungan paling dekat itu suami istri. Yang kedua yang paling dekat adalah orang tua dan anak. Yang ketiga paling dekat adalah saudara kandung dan saudara kandung. Itu hubungan paling dekat. Kalau orang lain tetap dianggap orang luar. Bahkan kalau orang, ya ini kalau nggak salah loh ya. Ya saya pernah dengar orang Tionghoa Totok itu menganggap kalau menantu perempuan itu bukan orang dalam, itu orang luar. Ya, bahkan kalau punya anak perempuan, lalu punya cucu dari anak perempuan dianggap cucu luar, bukan cucu dalam. Kan mungkin kalau rapat-rapat keluarga, ya menantu nggak ikut karena itu orang luar. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Tapi kalau persekutuan dalam Tuhan itu, lebih dari itu. Lebih dari saudara kandung, lebih dari hubungan dengan orang tua. Ya, lebih dari relasi keluarga. Lebih. Gini contohnya. Ya, kita kalau punya saudara kandung, tapi kalau saudara kandung kita itu tidak seiman, biarpun itu saudara daging, ya saya berarti sudah terpisah dari dia. Karena secara iman, kita nggak sama. Nanti kita pulang ke surga, dia pulang kemana? Nggak tahu. Karena dia tidak mau di dalam Kristus.
Nah, jadi persekutuan dengan saudara seiman ini lebih dari persekutuan saudara kandung, karena kita dipersatukan oleh darah Kristus. Coba bayangkan. Kalau saudara kandung itu dipersatukan oleh darah orang tua. Tapi kalau kita dengan saudara seiman itu dipersatukan oleh darah Kristus. Nah, ini yang saya bilang tidak mudahnya itu di situ, menerima realita ini bahwa saya sudah punya saudara-saudara yang lebih dari saudara kandung. Baiknya saudara terhadap saudara kandung sebetulnya tidak boleh lebih baik dari baiknya saudara terhadap saudara-saudara di dalam Kristus. Saudara dalam Kristus harus yang paling baik. Ya, memang ada yang lebih baik dari itu, yaitu hubungan suami istri itu memang yang paling dekat, harus diakui. Ya. Lalu hubungan dengan Allah itu harus yang paling baik. Bahkan hubungan dengan Allah itu yang nomor 1, hubungan dengan suami istri nomor 2, hubungan dengan saudara-saudara seiman itu yang nomor 3. Hubungan darah daging, persaudaraan darah daging itu nomor 4. Ini kalau mau diurut, urutan-urutan hubungan yang dari paling erat sampai yang paling jauh. Ya kan? Yang paling erat siapa? Hubungan dengan Tuhan. Nomor 2, hubungan suami istri. Nomor 3, hubungan orang tua, saudara keluarga. orang tua anak dulu Pak. Oh ya, orang tua anak. Ya, yang keempat, hubungan saudara atau keluarga. Saudara-saudara kandung dan sebagainya. Nah, yang kelima, hubungan ipar-ipar atau mertua-mertua. Hubungan masyarakat. Ya, hubungan dengan Allah nomor 1, hubungan dengan saudara seiman nomor 2. Ya, karena hubungan yang dipersatukan oleh darah Kristus. Ya, lalu hubungan Suami istri. sorry. Hubungan dengan Allah nomor 1, hubungan suami istri nomor 2, ya, hubungan saudara seiman nomor 3, ya, hubungan dengan orang tua dan anak itu nomor 4, hubungan saudara-saudara kandung dan famili itu nomor 5, dan masyarakat dan seterusnya. Ya, kenapa saya katakan gitu? Karena ya hubungan dengan Allah itu pasti nomor 1 lah. Nah, kenapa hubungan suami istri sama hubungan dengan saudara seiman kok saya bilang suami istri yang nomor 2? Kenapa hubungan dengan saudara seiman nomor 3? Kenapa enggak saudara seiman yang nomor 2, suami istri yang nomor 3? Ada yang mau jawab? Karena hubungan suami istri itu menunjukkan juga hubungan Allah dengan jemaatnya, gitu. Iya. Baik. Ada lagi alasan lain? Iya, Pak Andi. Sudah menjadi satu daging, Pak. Yes, benar sekali. Menjadi satu daging. Mereka tidak lagi 2, tapi telah menjadi satu daging. Kalau hubungan dengan jemaat menjadi apa? Satu apa? Satu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Yes. Satu tubuh, Pak. Ya. Satu tubuh. Jadi satu tubuh sama satu daging dekat mana? Daging dong. Daging, Pak.
Iya, Daging. makanya saya bilang suami istri yang nomor 2. Jadi nomor 1 dengan Tuhan, suami istri nomor 2, dengan saudara seiman nomor 3, dengan hubungan orang tua dan anak nomor 4, hubungan dengan saudara kandung nomor 5. Ya. Ya, ini kalau mau urutan itu prioritas. Tapi sebetulnya semua itu diwujudkan hubungannya itu terpusat kepada Allah. Jadi hubungan dengan Allah membuat saya hubungan dengan suami istri menjadi dipulihkan, hubungan dengan saudara seiman dipulihkan, hubungan dengan anak-anak, orang tua anak dipulihkan, hubungan dengan saudara kandung dipulihkan, hubungan dengan masyarakat dipulihkan. Nah, itu akibat hubungan dengan Allah. Semua hubungan menjadi disembuhkan, ya, atau dipulihkan, dimurnikan, difungsikan sebagaimana seharusnya. Nah, itu akibat hubungan dengan Tuhan sudah dibereskan. Nah, itulah makna persekutuan, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 7 ini, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, berarti kan hubungan kita dengan Tuhan kan di dalam terang itu. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berarti ini kan suatu proses, suatu dua hal ya, ini mengandung dua hal, yaitu pembenaran atau penebusan yang pertama kali, dan yang kedua adalah proses pengudusan. Setiap hari kita boleh mengaku dosa dan kita diampuni dan dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Baik, sudah. Boleh tanya Pak Andi? Silakan Bu Tripi. Ada pasangan suami istri yang tidak satu iman bagaimana Pak? Pasangan yang tidak satu iman tidak dalam kategori mereka menjadi satu daging. Karena makanya di Alkitab dikatakan apa hubungannya antara Kristus dengan Belial. Bagaimana kamu sebagai anak Tuhan mempunyai pasangan yang tidak seiman dengan kamu atau tidak berimbang. Jadi sebetulnya gereja tidak pernah menganjurkan atau tidak pernah juga merestui pernikahan dari jemaat dengan yang tidak seiman. Ya, mohon maaf kalau ada yang sudah terlanjur, ya itu tetap dalam kedaulatan Tuhan, itu tetap dalam kuasa Tuhan, kedaulatan kuasa Tuhan. Tapi bukan hal yang dipersatukan menjadi satu daging. Nah, jadi banyak orang yang menerjemahkan satu daging itu sama dengan persetubuhan. Itu tidak sama, satu daging dengan persetubuhan itu tidak sama. Kalau orang bolak-balik ke pelacur, apakah dia menjadi satu daging dengan pelacur itu? Ya enggak lah. Ya, satu daging itu hubungan yang menunjukkan hubungannya sangat dekat, relasi yang sangat dekat. Dan seperti tadi Bu Willy bilang, dan itu Alkitab yang katakan juga, bahwa itu seperti hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dan jemaat. Berarti amat sangat dekat. Nah, kalau kita dengan yang tidak seiman, bagaimana Kristus dengan
hubungan Kristus dengan orang yang tidak beriman. Ya tidak ada relasi itu. Ya demikian Bu Tripi. Tapi Terima memang kasih Pak Andi. ya, tapi memang banyak kejadian orang yang tadinya menikah dengan orang yang tidak beriman, akhirnya yang tidak beriman itu jadi beriman. Ya puji Tuhan. Kalau yang tidak beriman itu jadi beriman, ya kita bersyukur pada Tuhan. Tapi juga tidak jarang terjadi yang beriman menikah dengan tidak beriman, yang beriman akhirnya ikut yang tidak beriman. Waduh, itu menyedihkan kalau seperti itu, ya kan? Pak Andi. Ya, silakan. Ya Pak Andi, memang orang Tionghoa itu ya, dia mempersatukan anak laki. Nah ini kebetulan anak saya perempuan, cucu saya lagi sakit masuk rumah sakit. Saya besuk sana, dokter ini profesor dokter anak. Bilang sama saya, ini cucu luar apa cucu dalam? Saya jawab, di tempat saya tidak ada cucu luar, cucu dalam, semua sama. Kaget dokternya Pak. Setiap ketemu anak saya, salam ya untuk papanya ya. Oh. Ini papa yang radikal ini. Iya. Ya. Enggak, Pak. Bapak yang sudah modern, Pak. Enggak kolot seperti dulu begitu. Nah, harus harus gitu. Oh ya, harta saya bagi anak 6. Rata semua. Saya enggak seperti waktu ayah ibu saya kan hartanya kan adik saya perempuan enggak dikasih, cuma dikasih rumah satu-satu. Kan perempuan 2, laki 5. Waktu pabrik jual itu mau dibagi sama adik saya bilang mau dibagi laki-laki tok, jangan. Perempuan kasihkan, jangan mikirkan duit. Langsung perempuan saya telepon, wah terus cari saya. Sudah dapat bagiannya, hilang nggak tahu golek aku loro-loro. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Elia yang sudah ditulis di chat. Jadi saya langsung aja jawab. Jadi yang dimaksud ayat 1 Korintus 5 ini ya tentunya bukan dengan orang yang menjadi anggota gereja yang kelihatan, yang tidak kelihatan, maaf. Jadi kalau hubungan kita dengan orang-orang yang mengaku saudara, tapi ternyata mereka bukan saudara, mereka bukan dalam Tuhan, ya jangan bergaul sama orang-orang kayak gitu. Jangan bergaul itu dalam arti jangan sampai hidup kita terpengaruh dengan itu ya, dengan kebiasaan buruk mereka. Itu maksudnya jangan bergaul. Tapi kalau bergaul dalam arti kita menjadi saksi supaya mereka bertobat, itu it's okay lah. Memang justru kita seharusnya mendekati orang-orang yang belum percaya itu untuk bertobat. Tapi kalau ada orang yang ngaku saudara, ternyata dia musuh dalam selimut, nah itu yang memang saya pernah bilang kan, musuh dalam selimut itu justru yang lebih berbahaya daripada terang-terangan musuh yang tidak dalam selimut ya. Kalau musuh yang tidak dalam selimut langsung kelihatan kalau itu musuh. Kalau musuh dalam selimut tidak kelihatan. Kita anggap itu sesama saudara kita. Padahal itu justru akan sangat berbahaya. Karena akan bisa membunuh kita kalau musuh dalam selimut tanpa kita sadar. Terima kasih Pak Andi. Hari ini 18 November 2021 saya membuat sejarah Pak. Tanggal 18 Oktober 2015 saya stroke. Tapi hari ini saya mengeluarkan musuh dalam selimut Pak. Karena satu komunitas kalau sudah diobok-obok itu akan rusak Pak. Dan saya bersama 4 anggota lain sudah keluar dari WAG inti. Kemudian di WAG saya, beliau membawa tabiat lamanya. Akhirnya Tuhan menyuruh saya mengeluarkannya. Thank you Pak.
Ya itu urusan lurah Pak Elia. Saya enggak ikut-ikut itu. Pak Andi, saya masih boleh Pak, satu Pak pertanyaan. Ya silakan. Ya Pak, saya meneruskan Ibu Tripi tadi Pak. Kalau yang beriman keikut yang tidak beriman Pak. Itu saya alami. Tante saya dari Kristen dia pindah ke agama lain. Nah maksud saya sikap kita Pak sebagai orang Kristen. Kita seringkali berpikir, oh dia bukan pilihan Tuhan, dia itu berarti lalang, kita ini gandum. Terus kita memvonis dia pasti menuju neraka gitu Pak. Apakah orang awam hanya sebatas itu aja Pak? Ataukah ada hal-hal lain yang bisa kita kemukakan gitu Pak? Oke, belum tentu itu lalang karena mungkin dia bisa sementara waktu indekos di tempat lain. Ya, banyak yang terjadi juga. Terus misalnya suaminya meninggal, yang tidak beriman itu meninggal, terus setelah itu dia kembali ke iman yang semula dan menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh, ya itu bisa aja terjadi. Jadi indekos di tempat lain dulu. Tapi kalau dia betul-betul orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan panggil dia kembali. Ya, dia akan kembali ke jalan yang benar. Dan itu sudah banyak terjadi, orang-orang yang murtad ini lalu kemudian kembali ke jalan yang benar. Ya mirip anak yang hilang lah. Anak yang hilang itu kan juga berkelana dulu, kemana-mana. Baru setelah sadar baru kembali. Nah, bisa seperti itu. Oke, demikian saudara, sudah jam 10 lebih 10 menit. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kebersamaan kita. Mohon maaf bagi yang lain yang belum sempat bertanya. Kita nanti malam ketemu lagi. Ada acara jam 7:30, obrolan Q&A. Yang baru Pak, Ya, yang baru punya sudah atau masih tetap predestinasi? masih. Saya mungkin akan membahas itu yang khotbah yang saya mau sharekan itu. Nanti saya mau bahas poin-poin supaya kita juga bisa bersikap yang benar. Oke, betul sekali. Bagus. Ya, 7:30 nanti malam acara Q&A. Siap. Bagi saudara yang minta untuk dikirimi link secara langsung, bisa kasih tahu nomor teleponnya di chat kita ini. Saudara bisa tulis di chat untuk nomor-nomor Anda, nanti kita catat nomornya, lalu kita kirimi linknya secara langsung. Ya. Nubuatan Pak Martin lebih kuat Pak, ternyata harus 1 kali lagi predestinasi. Oke ya. Baik. Oke, kita tutup dalam doa ya. Saya minta Ya Pak, siap. ya ibu yang baru pertama kali ikut, silakan pimpin doa Bu Hermalina. Bisa pimpin kita dalam doa, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti pembinaan dari Bapak Andi Halim. Tuhan tolong Bapak agar kami semua mengerti ya Bapak apa yang disampaikan oleh Bapak Halim. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami semua yang mengikuti agar kami semua boleh mengerti. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga Pak Andi Halim bersama istri dan anak-anak. Tuhan tetap memberkati, melindungi, menyertai, berikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan boleh mereka Pak Andi alami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.